Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para guru-guru agama, wabil khusus Al-Habib Farid mata'anallah bituli hayatihi. Mudah-mudahan beliau para guru, para habaib dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam satu majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis zikir, majlis yang insya Allah menambah kecintaan kita kepada Allah dan insya Allah menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Apalagi pada saat-saat ini kita berada di akhir daripada zaman. Banyak saudara-saudara kita yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang sudah berani memasukkan makanan-makanan yang haram ke dalam tubuhnya, baik itu dari hasil riba, baik itu dari hasil mencuri, baik itu dari hasil korupsi dan lain-lainnya. Maka beliau baginda Rasulullah SAW menegaskan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, apakah itu dari hasil berjudi, apakah itu dari hasil korupsi, apakah itu dari hasil minum-minuman keras, mabuk-mabukan dan lain-lainnya, fannaru aula bih. Maka tempat yang pantas adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad darana li jahannama katsira minal jinni wal ins. Telah aku ciptakan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kita bangsa manusia dan juga bangsa jin nantinya jadi bahan bakar di neraka jahanam. Siapakah mereka? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, tapi hati mereka sudah tertutup dengan kemaksiatan. Hati mereka tidak bisa dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati mereka tidak bisa dipakai untuk memahami nasihat-nasihat baginda Rasulullah SAW, karena hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah. Karena apabila setiap manusia itu melakukan satu kemaksiatan, nuqtatu sauda fi qalbi, ada titik noda hitam di dalam hatinya. Apabila kalau titik noda hitam ini sudah merata di hati manusia, maka manusia ini
akan berbuat sekehendaknya, akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada bisa dipakai hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau baginda Rasulullah sudah menjelaskan, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza saluha jasadu kullu, apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh badan manusia. Wa idza fasada jasadu kullu, apabila segumpal daging itu jelek, maka jeleklah seluruh anggota badan manusia. Ala wahyal qalb, maka itulah hati kita manusia. Maka kalau sudah hati ini kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kada bisa dipakai lagi untuk memahami nasihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain beliau baginda Rasulullah mengatakan, innal qalba tasda' kama tasda'ul hadid, sesungguhnya yang namanya hati ini bisa berkarat, hati ini bisa kotor seperti kotorannya besi, seperti karatnya besi. Kemudian para sahabat menanyakan, wa majalahu ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya wahai Rasulullah? Bagaimana kita membersihkan hati yang kotor? Bagaimana kita membersihkan karatnya hati, kotoran-kotoran hati ini dari sifat iri, dari sifat dengki dan lain-lainnya? Kata baginda Rasulullah, yang dapat membersihkan adalah tilawatil Quran. Banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi alhamdulillah kita banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sesungguhnya dengan berzikir itu dapat menenangkan hati kita. Maka dengan berzikir insya Allah hati kita akan dihaluskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau hati ini penuh dengan kemaksiatan, lahum qulubu la yafqahuna biha, kata Allah, hati mereka punya hati, tapi hatinya sudah tertutup, hatinya sudah dipenuhi dengan noda-noda hitam, noda kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walau a'yunu la yusiruna biha, mereka punya mata, tapi mata mereka buta, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena matanya banyak dipakai maksiat, karena matanya dipakai untuk melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada pernah matanya dipakai lihat Al-Quran. Coba ulun mau tanya sama lawan dia, kira-kira mulai tadi pagi sampai malam hari ini, kira-kira matanya banyak dipakai lihat Al-Quran apa binian? Hah? Yang muda-muda ini, matanya mulai tadi pagi sampai malam hari ini dipakai melihat Al-Quran apa dipakai binian? Lahum a'yunu la yubsiruna biha, mereka punya mata, tapi mata mereka banyak maksiat. Mata mereka banyak dipakai melihat yang kada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang punya istri, istrinya kada dilihat, lihat istri orang lain. Masya Allah. Maka dari itu, kalau mata kita pakai untuk melihat Al-Quran, mata kita pakai untuk melihat kitab-kitab salaf, mata kita pakai untuk lihat guru-guru yang insya Allah mereka mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mata ini jadi berkah.
Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh badan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang umurnya sudah 118 tahun, tapi matanya masih bisa melihat, masih bisa pergi ke pasar, masih bisa belanja. Ditanya, apa rahasianya Pia? Udah 118. Kadang-kadang kita baru umur 70, 60 udah gak ada kelihatan. Apa rahasianya? Katanya, rahasia ulun menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga untuk berzikir kepada Allah, menjaga sholat, menjaga ibadah kepada Allah, maka Allah akan menjaga di saat tuanya. Kalau di mudanya kita menjaga Allah, di saat kita tua nanti Allah yang menjaga kita. Mata harus kita jaga. Lahum ayunul la yusiruna biha. Kalau kita banyak maksiat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka punya mata tapi mata mereka buta, tidak bisa dipakai melihat mana yang hak dan mana yang batil, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Yang penting perutnya kenyang, yang penting uangnya banyak. Kada lihat itu uang halal atau uang haram. Nah ini makanya ketika mata itu tidak dipakai untuk sesuatu keberkahan kepada Allah, melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka mata ini dikatakan buta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adhanu la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga, tapi kata Allah mereka itu tuli, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Karena telinganya banyak dipakai mendengarkan lagu-lagu barat, telinganya banyak dipakai mendengarkan lagu-lagu orang-orang yang belum tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu barat, lagu India, lagu dangdut, kada pernah dipakai mendengar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, alhamdulillah nikmat kita mendengar zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah nikmat bacaannya, sudah kita mendapat pahala dan mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau telinga tidak pernah dipakai, selalu dipakai maksiat, walahum adhanu la yasma'una biha. Mereka punya telinga kata Allah tapi mereka buta. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti hewan-hewan ternak. Hewan ternak itu makan kada? Juga butuh makan. Hewan ternak butuh tidur. Kalau kita ulun lawan pian juga sama, hewan manusia juga butuh makan, butuh tidur. Tapi kita diberi aturan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan aturan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Ketika kita makan, diajarkan apa? Kita makan pakai tangan kanan. Ketika kita minum pakai tangan kanan, baca bismillah. Ketika kita masuk masjid juga disunahkan untuk masuk kaki kanan. Ini kita ada aturannya karena kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, maka dikatakan oleh Allah ulaika kal an'am. Mereka itu sama seperti hewan ternak, makan tidur. Nah ini kada berzikir kepada Allah, kada bersolawat kepada baginda Rasulullah. Balhum adol, kata Allah, bahkan mereka lebih buas daripada hewan ternak. Kadang manusia ini lebih buas daripada hewan ternak. Kenapa? Kalau yang namanya gajah itu selalu menjaga anaknya. Kuda itu selalu menjaga anaknya. Kadang-kadang kalau manusia gimana? Anak baru lahir dibuang di sampah. Masya Allah.
Nah, ini bahkan katanya Allah bal hum adall, bahkan lebih buas dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka inilah termasuk orang-orang yang lalai, termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan majelis seperti inilah yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka," kata Allah. Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, aku perintahkan dia untuk sholat, aku perintahkan dia untuk berzikir, aku perintahkan dia untuk puasa, tapi mereka lalai, mereka melupakannya. Barang siapa yang berpaling, kata Allah, dari peringatan-peringatanku, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati perzinahan. Allah kadang mengatakan wala tazni, jangan kamu berzina, tidak. Tapi mendekat aja kita tidak boleh. Tapi zaman sekarang Masya Allah, yang namanya mendekat itu apa? Mendekat laki sama binian naik sepeda motor berdua, bukan mahramnya, bukan keluarganya, itu naik berduaan pacaran. Masya Allah, ini mendekati. Kadang-kadang yang zaman sekarang, naudzubillah min dzalik, kalau maghrib anak perempuannya kada dijemput sama pacarnya, yang bingung ibunya. Ini anak ulun kok kada laku ya, kada ada yang jemput. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Mesti anak perempuan kita dijaga, jangan sampai dibawa oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya. Nah ini, apabila kalau sudah kita tidak melakukan perintah-perintah Allah, kita lalai dengan peringatan-peringatan Allah, minuman keras diharamkan, sesungguhnya perjudian, minuman keras dan lain-lainnya adalah perbuatan syaitan, fastanibuhu, maka tinggalkanlah, kata Allah. Tapi banyak yang berjudi, banyak yang minuman keras, narkoba dan lain-lainnya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan aku berikan kehidupan yang sempit, kata Allah. Pekerjaannya diberi kesempitan, rezekinya diberi kesempitan, bahkan umurnya diberi kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak-anak muda, Masya Allah, baru umur beberapa belasan tahun atau 20 tahun meninggal gara-gara overdosis, meninggal karena mabuk-mabukan, meninggal karena tabrakan di jalan. Naudzubillah min dzalik, karena apa? Diberi kehidupan yang sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan aku bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dia ketika di dunia dia dapat melihat, tapi ketika dihidupkan kembali oleh Allah, aku hidupkan dia dalam keadaan buta. Kemudian mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa pian bangkitkan kami, engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta ya Allah, sedangkan kami dapat melihat ketika hidup di dunia. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitu juga ketika datang peringatan-peringatanku, ketika datang larangan-laranganku, ketika datang kewajiban-kewajibanku, engkau melalaikannya, engkau melupakannya. Wa kadzalika yauma tunsa, kata Allah. Maka pada hari ini engkau akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dilupakan oleh tetangga kita, kita bisa cari tetangga yang lain. Kalau pian dilupakan oleh teman pian, pian bisa cari teman yang lain. Kalau pian dilupakan oleh keluarga pian, cari keluarga yang lain. Kalau pian dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala,
Apa mau cari Tuhan yang lain ya? Kalau sudah Allah melupakan dia, gimana? Na'udzubillah min dzalik. Wa kadzalika yauma tunsa, maka pada hari ini engkau akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu majelis zikir inilah yang selalu menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita cinta kepada Allah, insya Allah Allah cinta lawan dia. Kalau sudah Allah cinta sama kita, kalau Allah sudah merasakan cintanya sama kita, menyatakan cintanya sama kita. Idza habballahu 'abdan da'a Jibril. Apabila Allah menyatakan cintanya kepada seseorang, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, aku mencintai bapak ini, wahai Jibril, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril. Ketika Allah menyatakan cintanya kepada pian, maka Allah memanggil Jibril, memerintahkan malaikat Jibril untuk cinta lawan pian. Lalu malaikat Jibril juga menyatakan cintanya kepada kita. Kemudian malaikat Jibril berseru kepada penduduk langit, ya ahlus sama, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuh. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, mencintai pian, maka cintailah dia, wahai penduduk langit. Maka penduduk langit yang jumlahnya lebih banyak daripada penduduk bumi, yang jumlahnya terdiri dari para malaikat, terdiri dari para rasul, terdiri dari para anbiya, terdiri dari para orang-orang yang soleh, semuanya ikut menyatakan cintanya kepada dia. Ketika Allah menyatakan cintanya kepada kita, lalu malaikat Jibril menyatakan cintanya kepada kita, lalu seluruh penduduk langit menyatakan cintanya kepada kita, fayudhaulahul qabul fil ard, maka diletakkan qabul, diterima di muka bumi ini. Hidup pian selamat, hidup pian bahagia, apapun yang pian lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat pian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang pian doakan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah cinta kepada kita. Maka dari itu, dengan majelis zikir seperti inilah yang menyebabkan cintanya Allah turun kepada kita. Insya Allah tidak keluar dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita yang kita baca tadi insya Allah dapat mengantarkan kita mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua doa-doa kita tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita yang hadir pada saat ini semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mengajarkan kepada kita cara menambah kecintaan kita, iman kita kepada Allah, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan para hadirin hadirat semuanya nantinya akan berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW. Kita termasuk daripada sabda baginda Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka nanti bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa aminna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Al-Habib Husain bin Najib Haddad yang memberikan tausiah, memberikan ceramah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi kita bisa mengamalkannya dan menurunkan ke anak cucu kita berada. Kemudian acara selanjutnya kita mintakan doa terakhir kepada yaitu Yang Mulia Haji Wahid. Sekalian mendoakan mungkin Intalo yang ada di depan situ dan kita doa selamat. Habis itu ulun mungkin